Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Sebelum nyimak alur ceritanya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Pertempuran melalui surga, bab 1123, bermain dengan api. Bahkan Cao Dan pun tanpa sadar terkejut saat melihat Xiao Yan akhirnya menyetujui taruhan ini. Senyuman dingin tanpa sadar terlihat di wajahnya. Kamu sungguh berani. Setelah tertawa dengan suara yang sepertinya dipenuhi dengan like atau pujian, Cao Dan menoleh dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, "Tetua kehormatanku, tolong serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa ada perubahan ekspresi saat mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dokter peri kecil telah memasaknya merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang reputasi tubuh racun yang ditelannya. Namun, itu memang pertama kali dia melihat tubuh racun yang menyedihkan yang mencapai kekuatan kelas Dousun. Mundur saja. Setelah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah mundur, Cao Dan mempromosikan tubuhnya ke orang di belakangnya, dan mengubah tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan langsung menciptakan ruang kosong di halaman depan. Tuan Xiao Yan, Anda benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api di sini. Ye Zong ragu sesaat setelah melihat apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara lembut. Reputasi Cao Dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis level 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiao Yan menutupinya. Secara alami yang terbaik adalah dia bisa menggunakan metode yang melibatkan sedikit usaha untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Tuan Xiao Yan menyetujuinya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Zong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan, api hitam pudar di tangan Ye Zong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Cao menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan tubuh binatang sihir peringkat 8. Kekuatannya sangat luar biasa, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi, nyala api biasa akan melawan kesulitannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat mendengarnya. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pudar cukup kuat ketika muncul. Ye Zong memakai tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih tebal saat semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah maju dan menjentikkan jari. Api berwarna hitam samar di tangannya segera melonjak. Burung itu bergoyang-goyang di atas kepalanya dan membentuk elang besar hitam pudar. Nyala api tampak aneh karena terbakar karena tampak gelap dan pekat. Nyala api milikku ini disebut api iblis gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, binatang ajaib peringkat 8. Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Cao Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada kebanggaan di mata Cao Dan saat dia memperkenalkan apinya. Api iblis gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Cao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan nyala api ini. Mata Xiao Yan menatap elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Cao Dan ini, yang mampu mengendalikan apinya dengan keakraban seperti itu. Sialnya, memanipulasi api adalah kekhasan Xiao Yan, terutama setelah dia menanamkan Flame Creation Skill. Kontrol Xiao Yan atas api sudah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat kontrol nyala api Xiao Yan saat ini, kemungkinan Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Cao Dan akan mudah dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan keriting dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari titik. Setelah itu, ia meninggalkan ujung-ujungnya dan membubung tertiup angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong di langit. Lolongan serigala terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika harus bermain api, Xiao Yan lebih akrab dengan memanipulasi Green Lotus Core Flame. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Cao Dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus melirik ke arah serigala api. Ini memang api surgawi.
Rumornya benar, bocah ini memiliki api surgawi. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Cao Dan menjilat saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke serigala api di atas kepala Xiaoyan. Segera, elang api hitam mengeluarkan elang yang nyaring saat terbang di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara, swoosh, saat memotong udara dan melakukan menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Petik 2. Melolong. Serigala berwarna hijau hanya melolong panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api menjulur darinya. Sayapnya mengepak saat melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan keras dengan elang api. Api melesat ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa memperhatikan nyawa mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum saat mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat perkelahian antara Doki, tapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit, tetapi mereka juga sangat gesit. Mereka membalikkan tubuh mereka dan melompat ke sekeliling. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkap mereka. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu mendiskusikan pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Sepertinya hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat dua binatang api itu bertarung satu sama lain. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menyebar. Xiaoyan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkan hanyalah memikirkannya untuk mengendalikan binatang api itu. Pertarungan semacam ini adalah pertengkaran antara kekuatan-kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap Xiaoyan yang bebas dan santai, wajah Cao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain atas binatang api dan tingkat realitas binatang api tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, Dark Sky Demon Flame tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Cao Dan sedikit mengernyit saat dia menyaksikan nyala api elang hitam menjadi lebih pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol. Giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan api seperti darah terang keluar. Setelah itu, Cao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah Anda bertahan melawan dua api saya? Petik 2. Riak kuat segera terbentuk pada kelompok api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Cao Dan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah saat ia menyerbu ke dalam pertempuran di langit. Bersama-sama dengan elang hitam, ia dengan liar menggigit serigala api, merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di dalam halaman ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini. Mereka dari klan Cao bersorak sementara mereka yang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak pendiam saat mereka melakukannya. Mereka tidak menyangka Cao Dan bisa mengendalikan banyak api sekaligus. Harus diketahui bahwa setiap jenis api membutuhkan kekuatan spiritual yang besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, laju kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Yezong bukan tanpa alasan karena Cao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiaoyan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, itu hanyalah dua api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak. Mulutnya yang ganas tanpa ampun mengunyah elang dan anjing hitam itu. Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api terbang secara acak ke segala arah. Kelompok Yezong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api yang diciptakan Xiaoyan, dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi flame surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan itu akan dirobek-robek oleh dua binatang api.
Chao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api, yang diciptakan dari api surgawi, sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok lagi muncul di depannya. Topi mereka dibuka. Api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Ye Zong di sisi klan Ye berubah sedikit pucat saat melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak menyangka Chao Dan akan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. Bermain api denganku. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan bisa bertahan satu kali melawan saya. Petik 2. Chao Dan tertawa dingin. Dua tetes darah lainnya memasuki dua kelompok api. Segera, dua kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api, yang terbentuk dari api surgawi, tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas dari Chao Dan. Orang bisa tahu ini dari putih pucat di wajahnya. Xiao Yan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini dalam hati Anda ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Petik 2. Senyuman di wajah Chao Dan menjadi lebih kaya saat dia menyaksikan serigala api dikalahkan. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada yang agak senang. Xiao Yan samar-samar memperhatikan. Segera, dia tertawa, terima kasih atas pengingat Anda, Tuan. Muda Chao Dan, karena masalah ini, saya akan menang dengan kuantitas. Setelah mengucapkan kata-kata yang menghasilkan seperti itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, terdengar ledakan, dan mereka meledak. Setelah 10 botol giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai nafsu perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Api ini semuanya adalah Beast Flames. Itu adalah makanan yang diperoleh Xiao Yan untuk Life Transforming Flame. Namun, sekarang dia memiliki Corvette, Beast Flames telah kehilangan tujuannya. Tidak disangka bahwa dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiao Yan menatap wajah Chao Dan, yang langsung berubah kusam. Sudut mulutnya berisi. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan yang lain dalam hal manipulasi api.